Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar tidak? Terdengar Ibu. Cukup jelas atau tidak? Jelas Ibu. Oke. Saya saya suka kepental ya. Jadi saya jadikan co-host PJ, saya jadikan co-host semua. Jadi supaya nanti kalau saya kepental Zoom-nya nggak mati gitu ya. Baik, kita mulai perkuliahan dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas HPP ya. HPP ini tuh sengaja saya belakangkan karena saya pengen kalian bisa apa ya istilahnya ya, bisa memahami sendiri melalui pengalaman kalian bahwa ada perbedaan hitungan gitu ya antara kita dagang dengan kita bisnis gitu. Jadi kalau kita dagang, em, kita memang jarang gitu ya ketika menentukan harga itu apa namanya itu mempertimbangkan atribut lain atau komponen lain. Tapi kalau kita bisnis, seluruh komponen yang terkait dengan aktivitas bisnis itu ya harus dimasukkan gitu ya untuk menjadi pembiayaan. Contoh tenaga gitu. Tenaga kalau kita dagang nggak pernah kita perhitungkan gitu ya, nggak pernah kita kasih berapa gitu ya apa pembiayaannya. Tapi apa? Kalau kita bisnis maka semua harus diperhitungkan. Nah, HPP ini singkatannya itu sebetulnya ada dua ya. Ada harga pokok penjualan, ada harga pokok produksi. Dan ini harus hati-hati karena kalau kita berhadapan dengan investor atau partnership dalam kita bisnis gitu ya, terkadang ini dikecohkan gitu. Jadi misalnya pembagian margin gitu ya disepakati dari HPP sekian persen gitu. Nah, kita sebagai owner bisnis itu harus waspada ya. Yang dimaksud oleh investor atau oleh calon partner kita itu HPP harga pokok produksi atau harga pokok penjualan. Karena kalau harga pokok produksi berarti komponen yang dilibatkan sedikit gitu ya. Tapi kalau harga pokok penjualan maka seluruh komponen activity bisnis sudah masuk di situ gitu. Nah, oleh karena itu apa namanya tuh sangat tidak disarankan bagi apa namanya itu pebisnis pemula yang masih buta gitu ya dengan ilmu bisnis itu menerima investor. Kenapa? Karena dikhawatirkan investor tersebut gitu ya mengklaim ide bisnis dari si owner gitu. Karena banyak sekali sekarang investor-investor predator yang pura-pura ingin memberikan apa modal gitu ya ke kita, tapi sebetulnya dia lagi ingin mencuri bisnis kita gitu, tapi dengan jalan legalitas hukum. Jadi legalitas hukum yang dipermainkan gitu. Karena itu banyak terjadi gitu ya di teman-teman saya gitu. Oleh karena itu saya oleh mentor bisnis saya em, sangat tidak disarankan untuk menerima investasi sementara. Kecuali ya memang nanti kalau bisnis saya sudah puluhan miliar gitu ya, apa untuk omsetnya. Misalnya, oke omsetnya tuh udah 100 miliar misalnya gitu, atau 200 miliar. Nah, kalau sudah seperti itu oke lah katanya bermain investor katanya gitu. Tapi kalau misalnya masih 10 miliar, masih belasan miliar jangan dulu katanya gitu. Karena justru apa namanya tuh akan riskan gitu ya, akan riskan bisnis kita diambil oleh si investor karena ini banyak kejadian. Jadi banyak para UMKM yang akhirnya tuh atau UKM gitu ya, yang memang belum begitu matang, tapi karena tergoda untuk segera membesarkan bisnis sehingga tergoda untuk mendapatkan investor, eh, akhirnya mengambil jalan pintas gitu dan jalan pintas itu tuh ternyata karena tidak hati-hati malah menjadikan bisnisnya diambil orang gitu ya.
Nah, ini banyak terjadi gitu. Nah, sekarang kita coba ya. Jadi mungkin kalian sudah baca juga sudah ada yang baca juga mungkin di apa di Google gitu ya atau di ChatGPT gitu. Jadi sebetulnya tuh HPP itu apa sih gitu? Ya tadi ya HPP itu jadi ada yang merujuk P-nya itu ke produksi, ada yang merujuk ke penjualan. Nah, kemudian kalau produksi itu adalah besar biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi barang atau jasa usaha gitu ya. Nah, hati-hati komponen produksi jelas lebih sedikit daripada komponen penjualan gitu. Nanti kita lihat ya, kenapa bisa lebih sedikit. Kemudian apa yang ada di dalam komponen pembiayaan HPP produksi gitu. Nah, ini hanya hanya sekedar bahan baku gitu ya. Kemudian SDM yang memang pada saat produksi, kemudian operasional produksi. Contohnya operasional produksi itu apa? Contohnya operasional produksi itu adalah ketika kita membeli bahan. Nah, membeli bahan baku otomatis itu berada pada apa namanya itu operasional produksi gitu ya. Nah, kemudian harga pokok penjualan. Kalau harga pokok penjualan itu seluruh biaya total gitu ya, untuk menghasilkan suatu barang atau jasa usaha yang akan dijual gitu. Nah, pembiayaannya, komponennya banyak gitu ya. Jadi termasuk HPP produksi itu masuk gitu. Nah, HPP produksi, kemudian tadi kan ada SDM juga ya di HPP produksi. Apa bedanya apa biaya SDM di produksi dengan di penjualan? Kalau di produksi itu SDM yang dimaksud adalah orang yang memang terlibat dalam produksi. Contoh ya kalau misalnya saya bikin asinan gitu. Siapa orang yang terlibat membuat asinan? Nah, itu termasuk SDM produksi. Tapi kalau SDM dalam pembiayaan penjualan itu biasanya lebih ke arah pegawai yang memang terlibat. Contoh, kalau kita punya toko, mungkin kita punya pelayan gitu ya. Kemudian punya manajer gitu misalnya, punya satpam gitu ya, punya OB misalnya gitu. Nah, itu termasuk kepada SDM di harga pokok penjualan gitu. Nah, kemudian biaya penyusutan. Nah, biaya penyusutan ini tuh penting gitu ya, terutama ketika kita bisnisnya itu F&B. F&B ini termasuk yang menetapkan biaya penyusutan sampai 20%, bahkan ada yang sampai 30%. Jadi, F&B itu kenapa ketika menetapkan margin itu rata-rata minimal 100%. Bahkan saya pernah ya ikut pelatihan, si mentornya tuh bilang, pokoknya kalau kalau kalian pengen untung, maka margin itu harus ditetapkan 150% dari HPP. Jadi dari harga pokok penjualan. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, katanya berat untuk mendapatkan keuntungan yang benar-benar untung gitu. Kenapa? Karena makanan itu kan suka ada basi gitu ya. Suka ketika proses produksinya juga suka ada gagal gitu. Kemudian ada yang sudah PO tidak jadi misalnya gitu. Jadi banyak hal-hal yang harus diperhitungkan gitu ketika kita bisnis di F&B. Makanya margin untuk makanan itu harus 150 gitu ya kalau si yang mentor yang pernah saya ikuti. Nah, cuma ada lagi mentor yang lain bilang gitu. Kalau kita memang banyak kompetitor, kita nggak bisa kemudian kita sendiri USP-nya nggak terlalu kuat gitu ya. Jadi sudah mah kompetitor banyak gitu, USP-nya juga nggak kuat gitu ya, sehingga kita apa unique selling point-nya juga nggak begitu apa ya istilahnya tuh nggak begitu istimewa gitu ya di mata calon pelanggan kita. Maka cara menetapkan margin itu ya depends on situation gitu katanya tuh. Jadi kalau misalnya em, ternyata misalnya kalau kita jualan apa namanya itu jualan bakso misalnya ya, jualan bakso di kompetitor kita ternyata satu mangkok 10.000 gitu. Nah, ketika kita hitung HPP, ternyata kalau kita 10.000 gitu
ya, ternyata marginnya tuh tipis, misalnya cuma 10% gitu. Nah, kalau menurut mentor saya yang satunya lagi, dia bilang ya it's okay, Cina. Yang penting kan kita laku dulu, walaupun marginnya tipis gitu ya. Cuma nanti pelan-pelan ditingkatkan sesuai dengan penjualan. Jadi kalau penjualannya semakin rame, maka marginnya semakin diperbesar gitu. Ya intinya gitu ya, kalau saya bilang memang kalau kita sudah punya pasar yang luas, lalu kita juga yakin dengan USP kita gitu ya. Ya memang sepanjang saya pengalaman menjual makanan gitu ya, yang betul-betul terasa untung ya memang ketika kita menetapkan margin di 100% ke atas gitu. Tapi kalau margin itu 100% ke bawah itu memang relatif tipis sekali gitu ya untuk keuntungan. Hati-hati ya, perhitungan dagang dengan bisnis itu beda gitu. Nah, makanya kalian akan merasakan gap harga ketika kalian main gitu ya, atau makan di cafe atau restoran, atau kita ke mall gitu ya, food court mall gitu. Dibandingkan kita makan di pinggir jalan gitu. Apalagi kaki lima misalnya, tapi kaki limanya yang biasa-biasa aja, yang belum belum viral gitu ya, itu pasti kita merasa lebih murah gitu. Sebab sebagian besar dari mereka belum menetapkan margin keuntungan berdasarkan HPP. Nah, tapi kalau pebisnis pasti dia menetapkan margin berdasarkan HPP, sehingga memang jatuhnya ketika menjual produk itu terasa lebih mahal. Cuma em, apa namanya tuh, kalau di teori bisnis gitu ya, sebetulnya tidak ada kata kemahalan, tidak ada kata kemurahan. Yang ada itu adalah tepat tidak kita menentukan niche atau target market gitu. Jadi kalau kita salah menentukan target market, nah itu yang bikin harga itu kemahalan atau kemurahan. Contoh ya, contoh nih. Saya menjual asinan di Depok gitu ya, Depok Jakarta. Satu bungkus 25.000 itu oke gitu loh. Kenapa? Karena kalau lari ke ini ya, lari ke toko oleh-oleh, kemudian lari ke swalayan gitu, asinan itu dibanderol 35.000 ke atas. Sehingga harga 25.000 tuh relatif masih murah gitu ya, masih terjangkau lah gitu ya untuk kalangan menengah atas. Nah, tapi kalau itu dijual di kampung saya yakin nggak bakalan ada yang beli gitu ya. Kenapa? Karena rate di kampung saya itu untuk jajan 10.000 aja udah mahal gitu. Makanya apa namanya tuh, saya gitu ya, saya sendiri em, tidak memprioritaskan penjualan asinan tuh di kampung saya gitu. Kenapa? Karena nggak bisa hitungan hitungan HPP-nya tuh nggak masuk. Nah, kalaupun tetap dijual gitu ya, niatnya itu ya memang untuk cari nama aja gitu, cari nama sehingga marginnya itu sangat-sangat tipis gitu ya. Tapi jelas lah kalau kalau untuk apa istilahnya ya, mencari profit itu nggak mungkin gitu ya. Tapi orientasinya adalah ke benefit, yaitu apa, membuat membuat terkenal aja gitu, membuat dikenal aja di masyarakat bahwa ada produk asinan yang ya apa namanya, termasuknya enak gitu ya, levelnya, sehingga saya pun di kampung saya tuh yang nge-branding asinan itu gitu. Tapi jelas ya, kemasan dirubah, kemudian harga juga dirubah gitu. Tetapi kualitas tidak saya turunkan gitu. Yang saya turunkan adalah di kemasan, kemudian di volume. Jadi volumenya diperkecil, kemasannya sama plastik biasa aja, karena supaya apa namanya itu, HPP-nya itu tidak terlalu tinggi gitu ya, sehingga saya masih bisa plotting margin walaupun tipis banget. Tapi jelas saya memang tidak aktif gitu ya memasarkan di daerah saya. Saya lebih aktif memasarkan ya di perkotaan gitu, karena dengan di perkotaan itu marginnya itu relatif bisa saya tentukan. Nah, kemudian
biaya marketing ya. Biaya marketing jelas itu jadi salah satu komponen yang harus kita hitung. Sebab bagi seorang pebisnis marketing itu adalah tombak ya, tombak utama untuk bisa terjadi closing atau penjualan. Makanya biaya marketing ini termasuk strategi promosi bikin konten iklannya itu dengan baik. Nah, Kak, jadi kalau iklannya itu kita buat dengan baik, itu konversinya itu adalah 3 kali lipat. Makanya kalau pengen achieve misalnya 1 miliar gitu ya, misalnya, atau sorry, pengen achieve 3 miliar gitu, maka iklan yang harus kita keluarkan 1 miliar gitu. Em, Kalau kita pengen achieve 150 juta, maka iklan yang harus kita keluarkan adalah 50 juta. Nah, se apa seketat itu sekarang gitu ya di dunia digital untuk marketing. Makanya tuh em, tetap apa ya, kreativitas dalam dunia bisnis itu sangat diperlukan. Untuk apa gitu ya? Untuk kita bikin strategi-strategi yang menekan pembiayaan apapun gitu ya. Ya biaya produksi, biaya SDM, biaya penyusutan, biaya marketing, termasuk biaya sarana prasarana gitu ya. Itu juga memang butuh kreativitas kita untuk menekan pembiayaan tersebut. Karena sejujurnya dulu ketika saya belum belajar keuangan bisnis gitu ya, saya termasuk yang sangat boros untuk operasional bisnis. Jadi operasional bisnis saya itu bisa bisa menyentuh sampai 60%. Dan itu tuh ketika saya ngobrol gitu ya dengan teman-teman saya yang pebisnis, saya dikatain gila gitu, gila operasional sampai nyentuh 60% itu mah bangkar katanya gitu ya. Apa nggak sehat gitu si perusahaannya. Jadi harusnya OP itu ditekan 30% ke bawah. Itu all in. Jadi otomatis 70% itu sebaiknya memang itu masuk ke profit gitu kan. Nah, Em, saya waktu itu berpikir, eh, oh kalau 70% ke profit berarti gede banget gitu ya profitnya gitu. Tapi ternyata enggak. Ketika dibedah gitu ya, 70% itu mau dipresentasikan untuk apa saja gitu. Ternyata gitu ya, dari 70% itu yang sehat gitu ya, perusahaan yang sehat itu bawa pulang ke rumah, ibaratnya diambil oleh ownernya itu maksimal di 30%. Itu maksimal. Jadi teman saya dia pebisnis di apa bidang apotek gitu ya, yang bukunya juga sempat saya buatkan. Itu dia bawa pulang ke rumah itu cuma 10% gitu. Karena apa gitu? Karena ternyata profit itu juga kalau kita pengen bisnisnya berkembang, itu di-plotting untuk pembiayaan-pembiayaan lain. Contoh investasi ke atas ya, investasi leher ke atas. Investasi layar ke atas, kalau kita sudah ada di jam terbang yang tinggi dalam bisnisnya, itu nggak bisa lagi harga 1 juta 2 juta. Itu sudah harga puluhan sampai ratusan juta untuk ikut pelatihan bisnis gitu ya, atau untuk sewa mentor gitu. Nah, makanya saya itu ketika tahu gitu ya, ketika tahu betapa betapa mahalnya mentor bisnis gitu ya, saya di situ merasa beruntung gitu. Kenapa merasa beruntung? Karena kebetulan saya punya sahabat yang apa namanya itu selama ini gitu ya, saya jadikan sebagai mentor saya dan saya gratis nggak bayar gitu ya. Eh, dan dulu tuh saya nggak merasa keberuntungan itu gitu. Saya baru baru merasa keberuntungan itu tuh setelah saya tahu harga mentor bisnis tuh mahal. Jadi saya juga ada beberapa mentor bisnis yang saya apa bayar gitu ya. Tapi mereka itu temporary karena
harganya mahal gitu ya. Jadi saya juga nggak bisa lifetime gitu. Jadi hanya hanya sebulan, 2 bulan, paling lama 3 bulan gitu ya. After that udah nggak kebayar gitu. Makanya em, ya saya bersyukur lah di mentor bisnis saya gitu ya. Masalahnya sudah biasa gitu. Di dunia bisnis itu kita udah harus apa ya istilahnya harus legowo lah gitu ya. Kalau kehilangan uang 100 juta, 50 juta itu udah biasa banget lah gitu ya. Karena banyak pebisnis yang memang sudah menengah atas gitu. Mereka kehilangannya bukan lagi gitu. Ya mereka mentalnya udah mental-mental baja yang udah ditempa berapa 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 puluh tahun gitu ya. Sehingga bagi mereka kehilangan triliun itu udah biasa banget gitu. Eh, tapi kalau bagi saya yang memang istilahnya itu masih apa namanya itu merangkak gitu ya dalam bisnisnya, aduh kehilangan 100 lebih udah sakit gitu ya rasanya gitu. Cuma ya tadi gitu, kalau kalau memang kita jiwanya ada di situ, mau sakit mau tidak gitu ya, itu memang tidak kapok lah intinya gitu ya, tidak kapok. Kenapa? Karena passionnya di situ gitu. Beda lagi kalau mungkin passionnya nggak di situ ya, pasti ya langsung give up aja gitu, akan keluar dari dunia bisnis gitu ya. Nah, ini saya sengaja jelaskan, jadi untuk membuka membuka sebetulnya ya kepada kalian bahwa bisnis start from small itu jauh lebih safety dibandingkan kita bisnisnya tuh start langsung besar gitu. Why? Karena kita perlu learning dalam bisnis itu. Jadi punya cash besar itu tidak menjamin kita akan berhasil. Karena di dalam bisnis itu banyak masalah yang harus diselesaikan dan masalah ini bisa diselesaikan kalau kita punya ilmunya. Kalau kita mentalnya kuat. Nah, mental itu ditempa oleh waktu, oleh pengalaman. Sehingga saya ketika awal berbisnis kan nggak ngerti ilmunya ya. Sehingga waktu itu saya jebret-jebret aja gitu pasang modal gede gitu. Tapi ketika saya sudah paham gitu ya sejumlah ilmu bisnis, saya lebih prefer start from small gitu. Tetapi kuat ya pondasinya. Nah, itu yang saya lakukan di bisnis penulisan gitu. Makanya bisnis penulisan sampai sekarang tetap tegak berdiri gitu ya dan alhamdulillah tetap menghasilkan gitu. Eh, Lain dengan bisnis yang jebret tadi ya, tetapi saya punya kekuatan di kurikulum gitu ya. Eh, Cuma ya tadi ternyata kita kuat di konten belum tentu kuat di menjalankannya gitu. Dan akhirnya saya give up gitu ya di situ dan saya sampai sekarang saya tidak merasa cocok kalau harus bisnis di bimbingan belajar gitu. Jadi saya lebih cocok di konsultan pendidikan, kemudian di pelatihan yang sifatnya apa namanya itu short time gitu ya, yang sifatnya short time. Tapi kalau yang kayak bimbel kan termasuknya long time gitu ya, 1 semester gitu, 1 tahun gitu. Nah itu saya memang kurang cocok gitu. Jadi saya lebih cocok untuk yang sifatnya upgrade skill gitu ya, dibandingkan upgrade knowledge gitu. Eh, saya lebih ke arah praktisi, hal-hal yang praktis gitu ya dibandingkan dengan hal yang teoritis gitu. Nah, itu kan perlu pengalaman gitu. Eh, tidak langsung gitu ya, tidak langsung tapi memang buah dari pengalaman. Nah,
Kemudian harga jual itu dari HPP gitu ya. Dari HPP di mana kita tambahkan berapa persentase margin yang kita inginkan. Margin tuh profit ya, laba gitu. Tapi istilah di dunia bisnis jarang kita bilang laba ya. Kita bilangnya margin gitu. Nah, kemudian sebetulnya apa sih fungsinya HPP tersebut gitu ya? Ya, pertama untuk menentukan harga jual itu layak dan tidak gitu ya. Artinya jangan sampai kita merasa untung tapi sebetulnya buntung gitu. Kenapa? Karena banyak komponen pembiayaan yang tidak kita masukkan. Ya contoh kalau di dalam dagang tuh tenaga gitu ya. Tenaga, peralatan yang kita gunakan, kita tidak pernah masukkan itu. Padahal kan peralatan bisa rusak, tenaga kan kita juga capek gitu ya. Masa kita bekerja nggak dikasih reward gitu ya. Nah ini di bisnis diperhitungkan. Kemudian em, laba yang ingin dicapai. Jadi di setting goals bisnis itu kan di note gitu ya berapa rupiah gitu ya, berapa rupiah yang ingin kita capai dalam 1 tahun. Atau kalau misalnya kita mau menentukan goals bisnis secara jangka panjang, misalnya 5 tahun, 7 tahun atau 10 tahun gitu ya, berapa yang ingin kita achieve di apa di tempo itu gitu. Nah, itu tuh di breakdown ke apa ke tahunan, ke bulanan, ke mingguan sama harian. Nah, kalau kita retail, misalnya kita pengen profitnya itu tercapai 100.000 sehari gitu ya. 100.000 sehari itu kalau kita untung dari satu produk itu misalnya 10, oh berarti kita minimal, karena kita pengen achieve 100.000 sehari, berarti minimal dalam sehari itu kita ngejual 10 produk gitu. Nah, dengan begitu gitu ya, maka tergambar berapa, eh, bukan berapa ya, bagaimana effort yang harus dilakukan supaya kejual 10 produk. Nah, itu tuh berdasarkan dari profit yang kita inginkan gitu ya. Jadi yang kita inginkan dalam 1 tahun gitu ya, yang kita inginkan dalam 1 tahun tuh berapa, nanti di breakdown gitu. Itu kalau jangka pendek. Tapi kalau kita mau menentukan labanya itu dalam jangka panjang ya tadi minimal biasanya ditentukan di 5 tahun gitu. Nah, kalau untuk pebisnis pemula memang ini berdasarkan ini ya, berdasarkan pengalaman saya. Agak puyeng gitu ya kalau kita menentukan profit jangka panjang gitu. Nah, makanya kalau saya itu eh, ada ada blueprintnya. Jadi ada bisnis plannya untuk jangka panjang. Tetapi saya breakdown yang spesifik itu di 1 tahun. Karena itu lebih apa ya, lebih ke gambar, terus lebih ringan dibandingkan saya membayangkan 5 tahun atau 7 tahun atau 10 tahun gitu ya. Tetapi saya ada bisnis plan-nya gitu. Jadi ada bisnis plan yang saya ingin achieve dalam jangka panjang gitu. Cuma saya tidak terlalu apa ya istilahnya tuh ya, tidak terlalu melihat itu gitu. Tidak terlalu berpegangan pada itu. Tapi saya lebih fokus di tahun berikutnya. Jadi kayak sekarang tahun 2025. Nah, tahun 2025 itu di Desember itu memang pokoknya di November Desember lah ya. November Desember itu memang saya sudah bikin apa planning gitu ya. Planning untuk tahun 2026. Itu achieve-nya mau berapa gitu ya di tahun 2026 ini. Kemudian produk bisnisnya mau apa, the way-nya mau bagaimana gitu ya, strategi marketingnya mau bagaimana. Nah, itu sudah di planning sebelum Januari gitu karena eksekusinya otomatis kan start from apa 1 Januari gitu ya. Nah, kemudian membantu mengendalikan harga ya tadi kalau kita plotting harga kemurahan rugi kan ya. Kalau kemahalan ya nggak akan laku gitu ya. Nah, ini kan buah si malakama gitu kalau bagi pebisnis. Nah, yang harus diingat terus gitu ya oleh kita sebagai pebisnis eh, dalam menghitung HPP penjualan itu harus terperinci, harus teliti, harus tepat, harus akurat. Makanya jangan menghitung dalam keadaan kita lagi overload pekerjaan gitu ya. Kita lagi nggak mood gitu.
Tapi memang harus fresh gitu. Harus dalam kondisi emosional yang baik. Karena di situ kita akan clear menentukan mana yang penting untuk dimasukkan ke HPP, mana yang tidak. Atau mana yang lupa dimasukkan gitu ya, mana yang sebetulnya tidak perlu dimasukkan. Nah, itu kalau dalam keadaan keadaan fresh itu semuanya akan lebih tergambar secara holistik. Dan apa ya itulah yang bikin kalau ini hampir semua ya yang saya tahu ya, hampir semua pebisnis itu dia pasti punya waktu untuk dirinya sendiri, tapi sebetulnya dia lagi apa namanya itu merenungkan bisnisnya gitu. Nah, salah satunya itu ya sebetulnya kalau kalau saya sendiri adalah otak-atik di HPP gitu ya. Karena tadi HPP itu akan membantu banget bagi para pebisnis untuk achieve bisnis goals-nya gitu. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung HPP gitu ya? Saya punya punya Excel yang nanti akan saya share ke kalian juga gitu. Bahwa kelihatan nggak? Halo, Terlihat, Ibu. Kelihatan, Bu. terlihat. Oke ya. Nah, jadi ini saya berikan contoh tentang bagaimana cara menghitung HPP penjualan dan juga menentukan harga jual gitu ya. eh tapi ini nominalnya nominal ada bayangan, ada nominal bener gitu ya. Kalian nanti disesuaikan dengan eh, apa namanya tuh nominal nominal bisnis kalian sendiri gitu, yang dipraktekkan. Jadi untuk HPP produksi gitu ya, di sini kan tadi dibilang ya biaya bahan baku, kemudian SDM gitu ya. Tapi ini SDM-nya SDM ini ya, SDM produksi gitu ya. Kemudian ada biaya operasional produksi. Nah, ini komponen ini tuh tidak tidak kalian telan ya, hati-hati. Kalau saya memberikan contoh itu bukan di copy paste tetapi di ATM ya. Jadi di sini yang saya note itu belum tentu cocok dengan yang kalian punya. Jadi kalian berpikir saja kalau di bisnis kelompok kalian itu jenis komponen yang ada apa saja gitu ya. Jangan disamakan. Ini hanya contoh. Nah, di sini saya mencontohkan ini sebenarnya kakak tingkat kalian juga. Jadi ada kelompok di kakak tingkat kalian di mana dia itu bisnisnya itu lunch bag. Nah, si lunchback ini dia ada dua variasi. Jadi ada variasi yang medium, ada yang variasi small. Jadi ukuran ya, variasinya dia ke ukuran. Nah, coba perhatikan lagi di sini bahwa eh ketika kita ketika ketika kita apa namanya tuh menentukan harga jual gitu ya. Nah, ini di sini ya. Di sini harga jual. Nah, gitu. Jadi harga jual itu adalah apa HPP HPP penjualan begitu ya. HPP penjualan ditambah laba gitu ya. Gitu. Nah, seperti ini ya. Ini HPP penjualan. Sebentar, ini pakai warna apa ya? Em, Warna orange lah ya. Nah, gitu. Nah, jadi apa namanya tuh di dalam bisnis itu sekali lagi HPP tuh ngebantu banget gitu ya. HPP tuh ngebantu banget. Em, Walaupun di awal itu karena kita baru mengenal gitu ya, saya juga merasakan betul ketika saya memahami HPP.
lalu saya otak-atik dengan harga jual produk bisnis saya, itu kayak kejeblos gitu ya. Wah, berarti saya selama ini kemurahan gitu ya, kemurahan sehingga artinya saya nggak untung, saya tuh rugi gitu. Sebab banyak komponen yang tidak saya masukkan ke dalam perhitungan untuk harga jual gitu. Nah, eh si si komponen ini sekali lagi ya, sesuaikan dengan kelompok kalian, dengan bisnis kelompok kalian. Nah, ini saya contohkan yang apa tuh namanya bisnisnya lunchbag ya. Nah, lunch bag dia harga harga untuk bahan baku gitu ya. Yang dia perlukan tuh adalah pertama ada tote bag kanvas polos medium. Yang keduanya ada yang polos small gitu ya. Di mana mereka itu ready stocknya 15-15. Nah, ini kenapa saya kasih kasih warna gitu ya untuk penanda. Jadi untuk retail, retail tuh yang berbasis quantity gitu ya bisnisnya. Em, apa namanya tuh? Kenapa orang yang bisnis retail itu rata-rata mereka berlomba untuk stok barang sebanyak mungkin. Nanti kalian akan lihat bahwa jumlah ini sangat mempengaruhi HPP gitu ya. Tinggi, maka besar kemungkinan kita plotting margin kecil. Tapi kalau HPP itu kecil, artinya tidak terlalu tinggi gitu ya, maka kita akan bisa plotting marginnya besar gitu. Nah, karena si HPP ini sangat bergantung dengan quantity gitu ya, maka di retail itu semakin banyak kita ready stock, maka kita akan semakin murah jatuhnya gitu ya. Nah, kita lihat ya di sini. Kalau di sini kan 15-15. Nanti kita lihat ya jatuh harganya tuh kebayangkan ya oleh kalian tote bag kanvas yang polos itu seperti apa gitu ya, dan kemudian kalian juga gitu ya. Tapi ini kita lihat dengan perhitungan HPP kalau ready stocknya cuma 15-15 artinya totally 30 doang gitu ya. Berapa nanti HPP-nya? Kita lihat ya. Nah, di sini kalian tuliskan saja bahannya, kemudian kalian tuliskan berapa ready stocknya gitu ya. Kemudian atau kalian target. Nah, itu boleh. Makanya kemarin saya bilang targetnya harusnya besar gitu ya. Sebetulnya itu adalah untuk plotting HPP-nya menjadi lebih kecil. Nah, eh, di sini dia ada desain gitu karena dia menjual lunch bag-nya itu adalah tote bag kanvas yang dicetak gitu ya dengan desain mereka. Nah, ini semua dimasukkan ke pembiayaan gitu ya sehingga totally segini. Nah, jadi modal cash dari kelompok ini adalah segini. Kemudian eh apa namanya itu kita harus tahu berapa per piece-nya gitu ya, berapa piece-nya. Kenapa? Karena kan kita mau menjual per piece. Nah, ya sudah per piece-nya berarti kan ini gitu ya apa ditambah desain, tambah cetak gitu, tambah kemasan gitu ya. Maka diperoleh per tote bag yang medium itu diperoleh bahan bakunya adalah 20.800. Sedangkan yang kecil itu 19.300. Nah, kemudian transportasi. Hati-hati. Walaupun kalian realnya, Bu, saya pakai motor sendiri. Ini juga sama, kelompok ini pakai motor sendiri. Tapi kan kita bicara bisnis. Di bisnis itu tidak ada yang namanya sendiri gitu ya. Tidak ada yang namanya milik owner pribadi sehingga nggak usah dihitung. Salah. Jadi kalaupun kita punya toko, lalu toko itu tuh punya 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 saya misalnya gitu ya, punya saya. Nah, di dalam penentuan HPP, saya tidak boleh menghilangkan biaya sewa walaupun toko itu sebetulnya nggak disewa gitu ya. Kenapa? Karena itu harus masuk kepada biaya perusahaan. Jadi di bisnis itu semua harus masuk ke perusahaan, tidak bisa masuk kepada personal owner. Nah, kalau masih masuk personal owner, berarti kita rugi. Jatuhnya begitu kalau hitungan bisnis ya. Jadi di sini pun sama, si kelompok ini tuh dia sewa motor, padahal nggak nyewa realnya. Realnya itu ya motor pribadi gitu. Terus saya bilang nggak bisa.
ini kan ceritanya kita lagi bisnis gitu. Jadi otomatis ada pembiayaan bisnis gitu kan. Nah, kalau motor ini mau dijadiin motor perusahaan juga boleh, tapi nanti masuknya itu ke eh, apa harga penyusutan nanti ya. Nanti ya dilihat di sarana ya. Di sarana itu di apa namanya itu kelihatan ada penyusutan gitu ya. Maksudnya teknik-teknik hitungnya seperti biaya peralatan gitu. Ada penyusutan. Nah, tapi karena ini sewa, maka kita tidak berbicara penyusutan. Ya sewa kan sekali pakai ya gitu ya. Udah dihitung aja sekali pakainya berapa. Oke, disewa sehari 100.000 lah gitu. Kemudian biaya bensinnya karena sekali ya udah 30.000. Sehingga di total itu 130. Nah, 130 ini dibagi 30 kan ya. Kenapa? Karena untuk transportasi produksi kan tidak dilihat small atau medium, tapi yang dilihatnya adalah semua diangkut oleh motor ini gitu. Makanya di sini pembaginya adalah 30 gitu ya. Nah, kemudian peralatan. Peralatan ini realnya si kelompok ya handphone pribadi gitu ya sehingga ya nebeng lah gitu ya. Tapi kita berbicara bisnis. Nah, berbicara bisnis maka kita berpikirnya itu adalah aset-aset perusahaan. Nah, kalau aset perusahaan ya taruhlah ya kalau handphone kan nggak disewa ya. Kalau handphone mah otomatis harus milik perusahaan gitu. Nah, berapa harga belinya? Nah, waktu itu kebetulannya harga belinya 2 juta gitu. Nah, kemudian kartunya berapa ribu, kuota internetnya berapa gitu. Taruh 100 gitu ya, ngambil yang 100 gitu. Nah, ini di total gitu ya. Nah, ini kan kenapa satu gitu? Ya, karena memang satu kan ya. Nah, tapi kalau kuota internet kenapa 12? Ya, karena kan tiap bulan butuh kan ya, butuh pembiayaan. Kalau yang lainnya kan masa handphone beli tiap bulan kan enggak gitu ya. Kartu juga tiap bulan enggak gitu. Jadi ya satu gitu dalam 1 tahun gitu ya. Jadi kita hitungnya dalam 1 tahun. Nah, ini masa pakai berapa tahun kira-kira gitu. Handphone ya taruhlah di sini 3 tahun gitu ya. Walaupun di perusahaan besar kalau handphonenya rata-rata sih 1 tahun ganti ya. Cuma kalau nomornya ya nggak ganti kalau di perusahaan gitu ya. Taruhlah di sini masa pakainya 5 tahun gitu. Eh, ini 5 tahun tuh merujuk pada jangka panjang gitu ya. Kan siapa tahu bisnisnya berbeda, kartunya nggak digunain lagi gitu. Tapi kalau masih digunain lagi ya nanti perhitungan setelah 5 tahun ini nggak masuk gitu ya. Kenapa? Karena kan tidak ada pembiayaan buat kartu. Kemudian internet itu kan per tahun. Nah, dibayar penyusutan. Penyusutan ini per tahun dihitungnya. Jadi per tahun dulu ngitungnya gitu ya. Nah, per tahun dulu maka harga beli dibagi 3 gitu. Ini sama harga beli dibagi 5. Kenapa? Karena 5 tahun, bukan 3 tahun. Nah, sedangkan kuota internet dikarenakan dia per bulan harus dikeluarkan uangnya, maka dia tetap di 1.200.000. Kenapa? Karena per tahun itu dikeluarkan 12 kali sebanyak 100.000. Maka dikali ya 1.200.000 gitu ya. Nah, sekarang penyusutan per bulan. Penyusutan per bulan, nah ini kan udah tahun. Kalau dijadiin bulan berarti kan setahun ada 12. Maka ini dibagi 12, begitu. Kartu juga sama gitu ya. Ini dibagi 12. Nah, untuk yang kuota juga sama dibagi 12. Sehingga totally untuk 1 bulan itu adalah 155.672 gitu. Nah, ini biaya peralatan perpisnya adalah 5.189 gitu. Nah, kemudian apa namanya itu? Nah, ini kalau ada pertanyaan, kenapa bulan ya, Bu? Ya, gitu. Ya karena itu kita prakteknya 1 bulan ya. Kalau prakteknya bukan 1 bulan ya berarti kan pembaginya bukan bulan lagi gitu. Jadi di dalam perhitungan HPP ini kenapa 1 bulan yang disorot gitu ya? Karena memang kita prakteknya 1 bulan gitu. Nah, kemudian ada tenaga nggak? Ada gitu ya. Nah, kebetulan kalau dipraktekkan kalian sendiri ya taruhlah kalian owner dan pegawai gitu ya. Kemudian kemarin tuh saya nanya gitu ya ke kelompoknya tuh, kira-kira mau berapa kalian dibayar dalam 1 bulan ini gitu. Nah, mereka bilangnya 100.000. Nah, jadi kenapa ini 100.000 gitu ya? Ya, karena memang waktu itu ngomongnya 100.000. Tapi kan realnya
di sebulan 100.000 ya. Mungkin di sini 2 juta mungkin ya. Atau 1,5 juta gitu. Atau 1 juta gitu. Ya terserah ini kalian mengisi berapa gitu untuk HPP ya. Nah kemudian akhirnya ya dibagilah 30. Jadi kan total untuk tenaga kerja 400 yang harus dikeluarkan. Nah, dibagi 30 lunch break tadi gitu ya. Karena ready stocknya 30 gitu. Nah, atau target penjualannya 30 gitu ya. Nah, kemudian marketing. Ya foto-foto sendiri, video juga bikin sendiri gitu ya. Canva nyari yang gratis misalnya gitu. Nah, tapi kan kita berbicara bisnis. Kalau berbicara bisnis tadi seluruh activity bisnis itu harus masuk dalam pembiayaan. Jadi tidak ada yang katanya gratis di bisnis itu. Nah, eh, ini foto itu harus dihargai. Taruhlah paket gitu ya, 10 foto itu 100.000 gitu. Sehingga harga per foto itu 10.000. Kemudian video, video kan ada yang bikin editing ya. Nah, editornya itu ya taruhlah di sini harga editornya itu satu video 50.000 gitu ya misalnya. Sehingga ini jumlahnya jadi 200. Canva karena 1 bulan ya udah 50 gitu kan ya. Cashback pembeli karena dia ngasih ini berapa cashback tuh 10 pembeli, berapa cashbacknya 1.000, ya udah berarti ada pengeluaran di marketing 10.000. Nah ini masukin gitu. Walaupun realnya kalian itu sendiri semuanya ya, maksudnya tidak pakai jasa orang di luar kelompok kalian, tetapi anggap karena itu activity bisnis maka itu masuk ke pembiayaan. Siapapun yang melakukan realnya. Nah ini 360 dibagi 30 karena tadi lunch bag-nya kan 30 piece ya. Sehingga per piece-nya itu adalah 12.000 untuk biaya marketing. Nah, dengan demikian, nah ini yang kemarin saya bilang ke kalian, variasinya jangan banyak-banyak lah gitu. Kenapa? Karena variasi itu akan membuat kalian menghitung HPP-nya banyak gitu ya. Nanti analisisnya juga jadi banyak gitu. Nah, ini untuk medium. Jadi karena medium itu nggak sama harga bahan bakunya, otomatis dia tidak bisa HPP-nya disatukan dengan yang ukuran small. Jadi HPP-nya dibuat beda. Yang ukuran medium ya medium, yang ukuran small small. Nah, kecuali ini. Kalian ada yang jualan gantungan kunci dengan berbagai macam gambar. Gambar tersebut tidak menjadi penentu harga jual. Jadi artinya gantungan kunci itu mau gambarnya cewek kayak cowok kayak gitu ya. Em, Tetap dijualnya tuh misalnya 25.000 satu kunci gitu. Nah, kalau begitu itu dihitungnya satu. Tapi kalau yang ini, yang lunch bag, kenapa dia dihitungnya dua? Karena bahan baku medium dengan bahan baku yang small itu tidak sama. Nah, kalau ada perbedaan dalam harga gitu ya, termasuk ini misalnya pembiayaan marketing, misalnya beda tuh antara yang small sama medium, nah berarti HPP-nya nggak bisa disatukan gitu ya. Pokoknya kalau ada pembiayaan yang beda antara variasi maka tidak bisa disatukan. Tapi kalau misalnya kalian jual kain warnanya beda-beda gitu ya, tapi warna itu tidak menjadi penentu harga. Nah, itu berarti HPP-nya satu. Tapi ada kain, motif A, motif B itu harganya beda. Nah, berarti HPP-nya beda. Jadi dia tidak bisa disatukan menghitungnya. Nah, ini juga sama ya, yang medium dengan yang small. Nah, taruh di sini, dimasukkan semua harga gitu ya, yang sudah dihitung. Nah, kebetulannya tidak ada dana operasional yang lain, pajak tidak ada, sewa gedung nggak ada. Kenapa? Karena ini online, misalnya gitu ya, full online. Nah, ini di total tuh ternyata 55.655. Lalu marginnya mau ngambil 30% gitu ya. Nah, 30% dari 55.655 ternyata 16 sekian. Berarti kan kalau dijumlahkan itu adalah 72.352. Nah, ini kan angka yang susah ya.
Kalau apa namanya tuh, kalau ini apa ya saya tuh nulis ini. Oh, real jual ini. Real apa? Real harga jual. Nah, ini si kelompok ini, tapi saya lupa ya, takut salah juga. Tapi intinya dia menjual tuh jauh lah dari harga HPP gitu ya. Kenapa? Karena memang tidak memperhitungkan apa namanya itu komponen yang lain. Jadi si kelompok ini hanya memperhitungkan harga biaya bahan baku ini aja. Nah, ini kan kalau yang kanvas medium ini dijual 24.000 kan masih untung ya. Ini dijual dua-dua juga masih untung kan ya. Eh, ini real real mereka jual gitu. Nah, mereka tidak memperhitungkan dari biaya transportasi, peralatan, tenaga kerja, marketing nggak dihitung gitu. Sehingga ketika ketemunya sekian, wah Bu, kalau begitu kita rugi dong, katanya gitu. Ya, secara hitungan bisnis rugi. Tapi kan nggak mungkin ada orang mau bayar sebanyak apa nah ini dibulatkan ya, dibulatkan gitu. Sebanyak apa 73.500 untuk tote bag yang kanvas yang biasa itu kan nggak mungkin. Nah, jadi kenapa, bagaimana caranya kita untuk mengurangi harga? Hati-hati, ini bisnis retail. Ingat ada pembagi. Nah, pembagi itu adalah dari jumlah stok, gitu ya, atau jumlah target penjualan. Makanya kalau di retail, kalau kita ingin HPP-nya rendah supaya kita harga jual juga rendah, tapi dengan margin yang bagus gitu ya, maka si si stoknya ini yang harus ditambah gitu. Makanya dalam bisnis sekarang ada sistem leveling. Ada dari dropshipper, seller, agent, distributor gitu ya. Nah, why? Itu kenapa itu sistem bisnis kayak gitu tuh dibentuk? Itu dikarenakan supaya bisa menghasilkan HPP yang rendah dan bisa plotting margin yang tinggi. Kenapa? Karena ready stocknya jauh lebih banyak. Gitu loh ceritanya. Jadi kalau misalnya kalian menginginkan tote bag ini bisa dijual di harga 24.000, tetapi untung gitu ya, maka stoknya itu yang harus diperbanyak. Mungkin bukan lagi 15, mungkin 1.000 gitu. Coba kita lihat ya, kalau kita pakai yang 1.000 ya. Kita pakai yang 1.000. Ini kan apa namanya tuh ini harga baku tetap ya, harga baku tetap. Nah, ini tetap, tapi lihat komponen yang lain, gitu ya, harga baku tetap. Kita lihat transportasi. Transportasi kalau kita buat dengan pembaginya 1.000, gitu ya, kita lihat harganya berapa. Dibagi 1.000. Hmm. Satu piece itu hanya 130, gitu ya. Kemudian biaya peralatan. Nah, biaya peralatan juga sama. Kalau kita buat gitu ya dengan tadi 1.000 gitu. Coba hasilnya berapa? Noh, cuma 155 per piece gitu ya, 156 lah gitu. Kemudian ini juga sama. Kalau dibuat menjadi 1.000, berarti berapa? Ya 400 dibagi 1.000. Ah, cuma 400 rupiah SDM di satu lunchbox gitu ya. Kemudian marketing. Marketing kalau ini dibaginya adalah 1.000 gitu ya. Berapa jatuhnya? Sorry. Berapa jatuhnya? Cuma 360. Berarti HPP-nya berapa? Kita masukkan ya. Ini ininya sama kan ya. Si ininya sama ya. 20.800. Kemudian ininya transportasi tadi berapa? Jadi berapa? Jadi 130 ya. 130. Si biaya peralatan jatuhnya berapa? 1.556 lah ya. 1.556. Kemudian pegawai tadi berapa?
Kemudian marketing jatuhnya berapa? 360 saja per piece gitu ya. Biaya beban untuk per piece-nya cuma segini. Nah, coba kita lihat. Kalau kita jumlahkan, ini kenapa ini? Oh, dia anu ya, merge, ya merge. Nah, kalau kita jumlahkan, nah ini cuma 23 gitu ya. Cuma 23. Kemudian kalau kita tetapkan marginnya 30%, 30% mana persen ya? Dikali what is bintang? Dikali ini ya. Nah, segini kan. Lalu jumlahkan. Ini ditambah ini. Noh, jadi per piece-nya itu cuma 30,29 ya, dibulatkan 31.000 lah ya. Nah, jauh kan? Berarti kalau kita pengen di harga 2.400 di 24.000 dengan keuntungan dengan untung gitu ya. Berarti ya kurang lebih kita stoknya harus di 2.000 gitu. Nah, stoknya di 2.000 baru untung kayak gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan sekali lagi kalau bisnis retail itu pasti akan mengejar apa namanya tuh quantity barang ya, quantity barang. Dan inilah kelemahan dari bisnis retail. Makanya sebetulnya kalau kita punya skill ya, skill yang oke, bisnis yang paling enak tuh sebetulnya jasa. Karena jasa itu marginnya bisa sampai lebih dari 100 gitu ya marginnya. Contoh saya dalam dalam jasa penulisan ya. Saya dalam jasa penulisan itu ketika saya bertemu dengan klien itu pebisnis dan dia goalsnya adalah komersil gitu ya, maka bandrol harga saya itu marginnya itu bisa saya tetapkan di berapa ratus persen gitu loh. Jadi apa namanya itu HPP-nya saya kan maksimal HPP itu rata-rata di 30% ya. Sorry, sebentar di ya rata-rata maksimal di ya eh oke bisa bisa sampai 300%. Bisa sampai 300% untuk margin gitu. Kebayangkan ya, kalau di retail menetapkan 30% aja masih ngos-ngosan gitu ya. Karena kalau ada kompetitor luar biasa, ini harus diturunin lagi marginnya tidak bisa 30% gitu. Nah, itu lemahnya bisnis retail. Cuma yang unggulnya dari bisnis retail itu memang kebutuhan yang daily kebanyakan gitu. Sedangkan kalau jasa itu kebutuhannya insidental gitu ya dan apa tidak setiap waktu ada kebutuhan gitu. Makanya jasa itu rentannya bagi bagi yang punya bisnis jasa rentannya itu jika dia tidak beradaptasi gitu. Tidak beradaptasi dengan apa perkembangan zaman gitu ya. Karena dia harus terus beradaptasi gitu eh, supaya dia bisa tetap bisa survive gitu. Nah, itu yang bikin karena saya bergerak dalam bidang jasa ya, main bisnis saya. eh Apa namanya tuh investasi leher ke atas itu adalah modal terbesar saya. Jadi apa namanya tuh saya kalau ada profit gitu ya, ada profit yang di achieve dari apa dari penjualan penjualan jasa saya, maka hasilnya gitu, hasil profit itu bisa sampai lebih dari 50% itu saya masukkan ke investasi layar ke atas gitu. Sebab kalau tidak seperti itu, maka saya ke depannya itu akan berat gitu untuk mendapatkan
apa namanya tuh project lagi gitu ya, karena tadi gitu, eh, tidak setiap hari, tidak setiap bulan, tidak setiap tahun orang memerlukan jasa yang sama gitu. Jadi saya harus punya kemampuan memprediksi apakah tahun depan itu masih ada kebutuhan jasa program yang saya punya gitu ya. Nah, jadi jasa itu memang lebih ke arah knowledge and skill. Eh, karena harus bisa memprediksi. Jadi eh, tahun depan tuh ada kebutuhan nggak dengan program bisnis tahun ini gitu. Kalau tidak ada, ya ilangin gitu. Saya harus change kepada program lain. Nah, program lain ini kan otomatis butuh knowledge and skill yang baru. Nah, itu yang selalu apa ya harus dikejar oleh pemilik bisnis jasa gitu. Nah, makanya kerjaan kerjaan saya itu ya baca buku, kemudian apa namanya tuh ikut course, ikut pelatihan, ikut mentoring gitu ya. Itu kerjaan saya sebagai owner bisnis. Sebab saya harus bisa memprediksi apa kebutuhan tahun berikutnya gitu. Jauh sebelum tahun itu datang. Jadi untuk program tahun, contohnya untuk program tahun 2026 gitu ya. Untuk program tahun 2026, saya preparation dari tahun 2022. Berarti sekitar berapa tahun? 22, 23, 24, 25. 4 tahun gitu. Memang itu yang harus dimiliki oleh pemilik jasa. Jadi saya harus harus punya semacam skill memprediksi 5 tahun ke depan gitu. Dan oke, program 5 tahun ke depan ini harus saya build knowledge and skill-nya dari sekarang, juga network-nya gitu. Nah, itu yang berat di pemilik jasa gitu ya. Tapi kalau di retail itu nggak seberat itu kalau dilihat dari knowledge and skill gitu ya. Cuma kalau di retail itu beratnya adalah di modal cash gitu. Modal cashnya harus kuat. Sebab eh, apa stok yang harus disiapkan itu harus banyak, tidak bisa sedikit gitu ya. Kalau kita pengen untungnya banyak, tapi ya kalau pengen cuma sekedar untung ya stok sedikit nggak masalah juga. Atau disiasati gabung dengan perusahaan yang lebih besar gitu ya. Ya tadi ikut ke apa sistem agen, sistem distributor gitu ya. Nah, saya sebetulnya kalau untuk apa namanya itu untuk bisnis yang berbasis barang, saya memang lebih lebih suka gabung gitu. Saya lebih suka gabung dengan perusahaan yang lebih besar gitu, supaya saya nggak mikir untuk menyediakan cash yang lebih besar gitu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami nggak untuk perhitungan HPP? Ada pertanyaan tidak seputar HPP? Ini Ibu, menjadi bagian kalian ini ya, laporan UAS ya. Ya, silakan. Ibu izin bertanya, Ya. di format rupiahnya itu boleh diganti rupiah nggak ya, Bu? Jadi langsung Rp 30.00 gitu, Bu. Nggak Oh, boleh, format. boleh, boleh aja. Boleh aja. Itu mah kan teknik penulisan ya. Ya, Ibu. Ya, Terima boleh, kasih, boleh, boleh. Bu. Ya. Nah, tapi hati-hati ya. Bukan berarti kalian, ini kan kalian lagi setengah jalan ya, praktek jualan kan? Terakhir kalian praktek jualan kan tanggal 31 Desember. Bukan berarti harga jual kalian rubah, nggak usah. Karena ini mah knowledge aja buat kalian dan menjadi bahan analisis kalian nanti di laporan UAS. Jadi saya nanti akan ada sub gitu ya untuk analisis harga jual real dengan harga jual berdasarkan hitungan HPP gitu nanti tuh. Nah, jadi kalian ya jual aja se kalian misalnya kemarin jual tuh satu produk misalnya 10.000 gitu ya. Nggak usah dijual, nggak usah diubah, udah aja tetap 10.000, nggak apa-apa. Kan namanya juga praktek ya. Praktek itu kan eh, dalam rangka menimba pengalaman tujuannya gitu ya. Jadi kalau ada kekeliruan ya nggak masalah gitu. Bisa dipahami? Ibu, Ya, berarti kita membuat HPP yang real harusnya kita jual dan kita menyertakan juga harga yang sekarang kita jual ya, Ibu. ya nanti di laporan UAS itu ada.
Baik, Di Ibu. laporan UAS tuh ada sub tentang itu gitu. Makanya kenapa materi HPP saya belakangkan. Bisa dipahami nggak? Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Penjelasannya cukup bisa dimengerti nggak cara ngitungnya? Halo, ada pertanyaan lagi nggak? Insya Allah tidak ada, Ibu. Tidak ada. Oke. Kalau semua apa sudah paham ya dengan penjelasan saya, hati-hati loh. Saya nggak suka loh kalau misalnya saya jelaskan, saya tanya siapa yang nggak apa, yang nggak bisa atau belum paham gitu ya. Terus pada diem, terus udah gitu di luar perkuliahan baru nanya. Nah itu saya suka sebel tuh kalau kayak gitu tuh. Bukan apa-apa ya. eh Apa namanya tuh? em, kita itu kan masing-masing punya punya kegiatan gitu ya. Belum tentu saya kondisinya available untuk menjawab gitu. Kan kita, maaf, saya bergerak dalam dunia berpikir ya, ngajar berpikir, bimbingan berpikir gitu, bisnis saya juga berpikir. Jadi kalau sudah ke distract itu saya kadang suka kesel gitu. Makanya saya kalau bimbingan itu saya plotting suka di malam gitu, karena biar divide gitu ya. Jadi activity untuk berpikir ngajar, oke saya plotting siang, eh, eh, nanti malam saya berpikir bimbingan atau dibalik ya, siang bimbingan malam kadang saya ngajar gitu, tapi divide gitu jadi tidak disatukan, karena kalau disatukan itu kan cara berpikirnya beda gitu ya. Dan saya tuh memang lebih suka kalau ngajar ya fokus ngajar gitu, kalau bimbingan ya saya fokus bimbingan, kalau saya lagi mengerjakan bisnis ya saya mengerjakan bisnis gitu, sehingga apa ya, konsentrasi saya tuh nggak pecah gitu. Kalau pecah itu apa ya? Saya memang orangnya agak moody ya. Jadi kalau udah pecah tuh nggak mood gitu. Nah kalau udah nggak mood itu saya jadi agak susah lagi masuk ke konsentrasi. Jadi kalau memang ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan. Tidak perlu malu ya. Karena prinsip saya justru kalau malu tuh kita akan tanda kutip ya bodoh. Malu bertanya tuh bodoh gitu. Kemudian malu jualan miskin, gitu kan ya. eh Malu apa lagi? eh Malu menampilkan diri, ya kamu nggak akan dipercaya gitu. Makanya malu itu sebetulnya malu malu yang bagus itu kan malu apa berbuat kejahatan ya, malu berbuat keburukan. Nah, tapi kalau yang lainnya tuh nggak perlu malu gitu ya. Jadi karena nggak bisa bertanya, kenapa harus malu? Daripada kita bodoh selamanya, gitu ya. Kemudian kalau kita merasa bisa, kenapa malu untuk perform? Daripada kita nggak dipercaya atau nggak dikenal orang selamanya, gitu. Kemudian malu malu apa lagi ya? Malu malu makan, gitu. Kan kita kadang suka ya dijamu makan orang gitu, kita suka malu gitu. Nah, malu tuh lapar gitu. Makanya saya tuh kalau ada teman gitu ya, ada teman, ada saudara datang ke rumah gitu, saya bilang, makan yuk gitu. Terus ada bilang, enggak, jangan malu, ayo. Kalau malu malah lapar gitu. Saya suka bilang kayak gitu, termasuk ke asisten saya. Saya selalu bilang, ayo kalau lapar makan gitu, nggak usah malu. Malu tuh lapar gitu, saya bilang gitu. Ya, oke. Kalau tidak ada yang bertanya, saya berharap kalian greget mencapai target penjualan kalian gitu ya. Jadi apalagi kalau yang barang ready stock gitu ya, barang ready stock itu sebisa mungkin terjual sampai akhir Desember ini, sehingga diasumsikan kalian tidak tidak rugi gitu ya dengan modal cash yang sudah dikeluarkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi pengalaman berharga ya, karena saya itu merasakan betul em, kelemahan orang Indonesia itu adalah salah satunya tidak mengajarkan anaknya untuk bisnis. Sedangkan di orang luar itu rata-rata anaknya itu selalu diajarkan bisnis. Dalam artian bisnis itu nggak harus jual beli berupa barang ya, tapi jasa pun itu kan termasuk bisnis gitu. Dan jasa ini kan basisnya adalah knowledge and skill.
Artinya, ketika kita mampu mengajar dengan baik, ya kalau kita punya knowledge bisnis, maka kita bisa selling kemampuan mengajar kita kepada orang, sehingga akhirnya kita dapat reward yang pantas gitu ya. Kadang kan karena kita tidak dibekali kemampuan bisnis dari orang tua gitu ya, eh, mungkin kita punya potensi mengajar yang bagus, tapi kita tidak bisa menjual kemampuan itu, tidak bisa mempromosikan kemampuan itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita akan menjadi guru biasa aja, gitu ya. Padahal potensi kita luar biasa, kompetensi kita luar biasa. Nah, itu kelemahan di Indonesia. Makanya banyak orang bilang sebetulnya rakyat Indonesia tuh pinter-pinter. Emang iya gitu. Saya juga menemukan fakta banyak kok. Seperti mahasiswa saya lah ya di UIN Jakarta gitu di Fakultas Tarbiyah banyak kok yang pinter-pinter, yang kreatif-kreatif gitu. Cuma kenapa ya dia kok em, tidak terlalu ke blow up gitu ya? Ya dikarenakan tadi promosinya yang kurang, sellingnya yang nggak punya, kemampuan sellingnya yang nggak punya gitu. Makanya saya tuh selalu menekankan di dalam perkuliahan yang paling penting dalam hidup itu gitu ya. Bukan nilai. Nilai IPK itu administratif. Tetapi yang paling penting itu adalah knowledge and skill yang kita punya. Kemudian setelah itu adalah kemampuan promosi and selling. Kalau itu bisa gitu ya, maka akan membuka peluang-peluang kita mendapatkan apa namanya itu sumber penghasilan. Nah, itu juga saya rasakan sendiri. Jadi, ketika saya tidak punya kemampuan promosi dan selling, saya itu ya di apa ya dianggap nggak bisa apa-apa gitu ya. Padahal secara knowledge and skill saya termasuk yang pede gitu ya ketika itu gitu ya, ketika zaman dulu itu gitu. Tapi orang tuh nggak mengenal saya gitu. Orang tuh nggak tahu saya gitu, nggak tahu kemampuan saya. Dan saya tuh selalu bertanya kenapa ya gitu ya. Misalnya si A terus yang ditunjuk, si B terus yang ditunjuk gitu. Tapi kok saya nggak diberikan amanah itu gitu. Sampai akhirnya saya learning gitu. Learning tentang how to sell gitu ya. How to sell kemampuan diri kepada orang. How to apa perform gitu di depan orang. Ya termasuk kemampuan public speaking itu penting banget. Nah, setelah saya learning tentang itu, akhirnya saya bisa menjual diri ke orang gitu. Akhirnya saya bisa bahkan mempromosikan bisnis saya gitu ya di bidang layanan jasa penulisan. Ya sampai sekarang saya ya dikenal di lingkungan itu ya saya adalah gitu ya. Dan orang yang bisa memberikan pelatihan. Nah, itu aja gitu yang yang kemarin itu terbangun. Nah, cuma memang saya sejak tahun 2024 gitu ya, sejak tahun 2024 saya memang update lagi gitu ya, upgrade lagi, update dan upgrade gitu. Karena saya berpikir ya setiap periodik itu harus ada perkembangan. Kalau kemarin saya hanya memberikan layanan penulisan, kemudian training gitu ya. Nah, selebihnya saya ingin mentoring gitu. Makanya di tahun 2025 itu saya sudah masuk di dunia mentoring gitu. Nah, itu tuh apa namanya itu sekali lagi gitu ya. em, Base-nya itu adalah ketika kita memiliki kemampuan marketing and selling gitu. Jadi percuma kita itu pintar tapi kita tidak bisa memberikan kepercayaan ke orang kita pintar gitu ya. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Jadi banyak profesor-profesor yang luar biasa sebetulnya ya, kemampuan knowledge and skill mereka. Tapi kenapa ya mereka itu kok nggak dikenal di dunia gitu? Ya tadi karena mereka tidak memiliki kemampuan marketing and selling gitu. Jadi eh, kedetek gitu ya setelah zaman digital bahwa oh ternyata founder ini tuh ternyata dari Indonesia, founder ini tuh ternyata dari Indonesia gitu. Tapi kenapa yang namanya nggak muncul gitu? Nah itu salah satunya tuh dikarenakan faktor Indonesia itu treatment dari orang tua itu terlalu apa ya mendikte anaknya itu untuk manut gitu ya, untuk unggah-ungguh sehingga akhirnya kemampuan public speakingnya itu tidak tereksplor. Dan saya termasuk orang tua yang
memberikan kebebasan anak berbicara. Jadi saya selalu bertanya dari kecil, saya selalu bertanya, kamu mau beli baju yang mana? Gitu. Jadi walaupun anak saya belum ngerti fashion gitu ya, minimal dia ngerti warna kan ya. Jadi saya selalu nanya, kamu mau baju yang mana? Gitu. Kalau makan pun sama, kamu mau makan apa? Itu sebetulnya the way saya memberikan kebebasan kepada anak saya untuk menentukan apa yang mereka mau. Nah, eh, akibatnya apa gitu? Akibatnya ya salah satu konsekuensinya gitu ya, saya harus mau dikritik anak saya. Karena ketika ketika kemampuan berbicara itu didorong gitu ya, maka analisis kritisnya juga jalan. Dan akhirnya mereka juga belajar mengevaluasi orang. Dan itu tidak peduli itu orang tuanya. Nah, kalau zaman dulu ya mana mana bisa ya saya mengkritik orang tua saya gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang saya buka tuh kepada orang tua saya juga bahwa orang tua itu manusia. Namanya manusia bisa salah. Nah, kalau salah ya terima salah gitu walaupun posisi kita orang tua. Nah, itu yang maaf ya. Mungkin kenapa orang tua zaman dulu tidak membuka itu karena mereka takut dikritik, takut dievaluasi oleh anaknya gitu ya. Nah, tapi kalau di zaman modern menurut saya siapapun yang mengkritik asalkan memang bukan berniat menjatuhkan, bukan mau membunuh karakter, tetapi memang untuk membuat kita tuh jauh lebih maju. Karena dengan dikritik kita aja tahu kan kelemahan kita, apa kesalahan kita gitu. Nah, kalau kita tahu kelemahan dan kesalahan kita, maka kita akan dengan sendirinya, kalau kita bersifat positif ya, kalau pikiran kita positif, hati kita positif, dengan sendirinya kita akan apa namanya itu memperbaiki gitu. Karena nggak maulah terus-terusan jadi orang yang lemah, jadi orang yang salah gitu ya. Kalau saya gitu ya. Makanya saya tuh apa namanya itu contoh nih ya, ketika saya punya tulisan gitu, saya tuh selalu minta teman-teman saya atau sahabat saya untuk membaca tulisan saya. Lalu saya bilang, review jujur loh ya, saya bilang gitu. Termasuk juga kalau saya masak ya. Kalau saya masak, saya selalu minta review jujur loh ya, ini apa kekurangannya gitu. Sebab ya tadi ya kalau saya memang sesuatu yang ya akhirnya gitu ya sesuatu yang bisa saya jual ya saya jual gitu termasuk kalau saya bisa masak gitu makanan saya ternyata banyak yang menilai enak ya udah saya jual gitu kenapa tidak kan bukan nyuri. Nah, tetapi balance gitu ya jadi kapan saya harus sharing kapan saya bisnis gitu jadi tidak semua dibisniskan juga tapi ada timing sharing gitu begitu ya. Oke, jadi sekali lagi semangat sampai akhir. Kita terus pertemuan ya. Cuma minggu depan saya masih agak bingung sebetulnya. Kalau saya dengar dari menteri itu libur gitu ya. Tanggal 22 tuh libur sampai tanggal 4 apa Januari. Cuma kan kita masih ada satu pertemuan ya yang materi yaitu nanti ngebahas tentang materi UAS ya. Jadi UAS tuh apa aja yang harus kalian buat gitu. Nah, itu saya butuh lagi pertemuan satu. Kalau kalau mungkin saya nanti konfirmasi dengan PJ ya. Tapi yang jelas itu minggu depan tuh ada pertemuan gitu supaya Januari itu kalian tinggal mengumpulkan laporan UAS gitu ya. Bisa disepakati nggak seperti itu? Ya ya, daripada kalian bikin bikin laporan UAS tapi nggak ngerti gimana cara bikinnya gitu, betul nggak? Betul, Padahal Ibu. nilai UAS paling besar kan ya, nilai UAS itu kan paling besar dibandingkan nilai yang lain. Baik, cukup ya untuk hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya. Selamat praktek sampai akhir dan semoga untung ya dari jualannya. Eh, Sampai jumpa minggu depan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Baik, Bu. ya sama-sama. Terima Selain kasih, PJ, Bu. selain PJ keluar ya. Saya lagi mau briefing sama PJ soalnya. PJ jangan keluar ya. Desi, Tiara, sama Zaidan ya. Siap, Ibu.
Baik, Zaidan, Tiara, sama Desi. Kemarin tuh saya diingatkan sama Zaidan, untung Zaidan ini ya konfirmasi. Saya malah lupa itu Zaidan. Kita sama-sama ngisi ini ya, sama-sama ngisi apa ini namanya itu monitoring perkuliahan. Coba di apa itu namanya tuh ditulis nomor satu itu adalah kontrak perkuliahan. Sudah belum? Desi sama. Bawa. Oke, silakan ditulis ya. Jadi yang pertama itu adalah kontrak perkuliahan. Mana ya? Bentar. Nah, udah kelihatan belum? Kelihatan Ibu. Oke, bentar ya. Kita kan ada dua ya. UTS itu ada business plan, ada marketing plan kan. Nah, ini tolong ditulis nih. Saya punya utang jenis usaha dan badan usaha ya untuk rekaman ya. Iya, Ibu. Oke, Kalau sama tidak kalau ya, tidak salah yang jenis usaha dan badan usaha itu tugas yang pernah dikasih, Bu, kalau ya tidak salah. tugas. Nah, itu ya berarti ditulis aja jenis usaha dan badan usaha, tapi memang itu caranya dengan itu ya asinkronus ya. Asinkronus itu tugas mandiri. Berarti ini yang sampai nomor 8 ini kita tulis di materi perkuliahan ya, Ibu? Ya, di materi perkuliahan. Oh, berarti saya yang masih utang itu yang niche market ya? Tapi niche market itu kan dibahas di yang itu, yang pembahasan apa itu review ya, yang target market itu kan di review business plan. Ingat nggak? Cuma nanti bolehlah nanti saya bikin rekamannya tentang niche market ya, karena ini tuh memang ini banget apa ya krusial ya. Jadi ya seperti saya yang bergerak di jasa gitu ya, niche market itu kan harus spesifik gitu. Jadi kalau nggak spesifik, aduh susah gitu nembusnya tuh. Jadi ini kita tekniknya ada asinkronus dan sinkronus ya. Asinkronus itu tugas mandiri. Kalau sinkronus itu kita apa namanya tuh perkuliahan langsung gitu ya. Nah, kemudian sistemnya ada online, ada offline gitu ya. Kemudian yang sudah belum? Ini tadi saya foto aja, Ibu, nggak apa-apa. Oh iya, oke. Nah, kemudian yang udah dari foto belum Tiara sama Desi? Sudah Ibu. Sorry, kok langsung ke sini? Ah, ini dia. Nah, ini yang 15 itu minggu depan ya. Jadi minggu depan itu kalau libur, nggak apa-apa ya kita masuknya online ya. Baik, Ibu. Ibu nggak apa-apa.
Iya, soalnya UAS itu kan kalau nggak di leading itu biasanya apa bingung gitu, bikinnya gimana gitu, kayak gitu. Jadi UAS itu lebih ke arah laporan keuangan, kebanyakan ya. Dalamnya itu lebih ke arah ke laporan keuangan. Jadi dalamnya itu ya ada analisis tadi harga jual gitu ya, berdasarkan penjualan real sama perhitungan HPP gitu. Itu tuh salah satu poin yang ada di laporan UAS. Ibu, nanti untuk presentasi laporan project bisnisnya itu berupa yang semuanya sudah kita buat ya, Ibu? Ya, laporan ini kalau presentasi bisnis itu laporan bisnis. Kalian praktek 4 minggu itu, Zaidan. Nanti ini saya bikinkan ya apa sub PPT-nya ya. Jadi UAS itu ada dua, Zaidan. Laporan tertulis sama presentasi. Jadi presentasi presentasi itu lebih ke arah gimana sih pengalaman kalian apa? Kalian praktek gitu. Eh, Hambatannya apa, achievementnya apa gitu loh. Lalu kesannya bagaimana, lebih ke arah sana sih itunya presentasinya. Kalau tadi UTS itu business plan sama marketing plan ya, Ibu? Iya, business plan sama marketing plan itu adalah nilai UTS. Hati-hati Zaidan, Tiara, dan Desi. Saya belum memeriksa analisis jurnal ya, tapi dari pengalaman saya tahun lalu, analisis jurnal justru yang bermasalah. Karena kan kalau business plan, marketing plan, sama laporan UAS kan dikerjakan kelompok ya. Nah, kalau yang analisis jurnal kan itu individual. Justru yang individual ini yang banyak yang dari pengalaman lalu ya, eh, nggak banyak banget sih dari satu kelas itu ya, mungkin adalah 5 sampai 7 orang gitu ya, yang apa ya mengerjakan analisisnya itu salah gitu. Ada yang ngambil proceeding, ada yang temanya kemana aja gitu ya, ada yang tidak melampirkan jurnal aslinya gitu. Eh, itu yang sering ditemui. Nah, itu tolong dicek ya di apa Google Drive si yang si yang menyetorkan tugas itu dia melampirkan jurnal aslinya atau tidak gitu. Karena kalau jurnal aslinya tidak dilampirkan, saya belum bisa menilai gitu. Nah, itu yang sering saya balikin tuh. Oke, ini sudah. Sudah, Oke. Ibu. Jadi kita ada satu pertemuan materi lagi bahas untuk isi UAS ya. Isi UAS. Kemudian closing adalah UAS itu sendiri yaitu presentasi projectnya gitu ya. Jadwal UAS itu tanggal 1 sampai 15 Januari. Tapi kayaknya kita di minggu pertama aja ya. Bisa nggak? Bisa, Ibu. Iya, biar ini ya, biar bukan apa-apa. Aduh, eh, penilaiannya itu kan kalau mata kuliah saya kan bukan penilaian ABCD ya, tapi penilaian harus dibaca gitu. Jadi cukup banyak waktu yang harus saya butuhkan gitu untuk memeriksanya. Jadi kalau di awal, di minggu awal kan jadi saya agak lega ya untuk input nilai. Dan terutama yang tadi, yang analisis jurnal tuh sering sering bolong gitu loh. Sering bolong tuh sering nggak bisa dinilai. Nah itu tolong dicek, dibantu dicek ya teman-temannya diperingatkan. Karena yang telat itu saya kurangi poinnya 5 poin. Jadi kalian sekarang ngecek ya
siapa yang sudah mengumpulkan yang lengkap dengan yang tidak lengkap. Nah, yang tidak lengkap tuh kita anggap dia telat gitu. Sehingga dia ada pengurangan poin 5 poin gitu. Oke ya. Nah, ini saya itu insya Allah Kamis Jumat tuh ada di Jakarta. Yang ngekos Tiara ya, Jaidan sama Desi enggak ya? Nah, mungkin setelah diisi, tolong diserahkan ke Tiara aja ya, Desi sama Jaidan. Baik, Nah, Ibu. Absennya ya, apa? Bu? Apa? Iya, heeh. Absennya. Iya, yang apa yang kalian pegang itu, presensi dan monitoring perkuliahan, itu kan harus ditandatangan kan ya? Nah, Iya. kalian jangan lupa tanda tangan ya. Baik, Ibu. Jadi dari kalian kan saya tanda tangan baru nanti ditanda tangan sama Kaprodi gitu. Karena sekarang mah dilaporkan gitu. Kemarin tuh pada ribut karena lupa ya. Sosialisasinya belum terlalu tersampaikan ke dosen gitu. Jadi kami nggak bikin itu gitu ketika laporan ngajar gitu. Jadi akhirnya ya kasihan juga waktu itu PJ lagi libur harus ke kampus gitu. Nah, kalau sekarang mah supaya sebelum libur beres gitu ya, tinggal tanda tangan Kaprodi aja nantinya. Ya nanti diserahin ke Tiara aja ya, Zaidan sama Desi. Kalian kan masih ketemu ya di kampus ya? Masih, Ibu. Mm-mm. Jadi nanti saya janjian sama Tiara aja ya, Tiara ya. Ya, mungkin hari Kamis aja. Heeh. Itu juga kalau saya kemungkinan besar juga nggak ke kampus Ciputat sih, kayaknya ke PPG. Jadi nanti digosenkan aja ya, Tiara ya. Digosenkan ke rumah saya aja nanti. Nanti dibayar di saya aja itunya. Oke, ada yang mau ditanyakan oleh kalian? Ibu, saya boleh Iya, validasi yang tadi udah di ini. mm-mm, silakan. Nah, jadi tuh untuk kewirausahaan di tugas individual itu ada analisis jurnal. Betul. Itu yang pertama. Terus Mm-mm, di UTS itu ada business plan dan marketing plan secara betul, berkelompok. betul. Di UAS itu ada laporan tertulis, tertulisnya itu HPP yang tadi ya Ibu. Nggak ada nanti formatnya dari saya. Minggu Oh, depan saya share. oh baik Ibu. Jadi Berarti HPP untuk itu hanya sub dari laporan itu. baik Ibu. Berarti UAS itu ada laporan tertulis sama presentasi. Betul. Nah, Presentasi nanti praktek ya, praktek iya Ibu. lapangan. Mm-mm, Baik Ibu. ya, Untuk laporan tertulisnya nanti minggu besok akan betul. dijelaskan lebih lanjut ya Ibu. Iya, minggu besok. Tapi untuk sekarang minggu yang tadi habis dijelaskan HPP tadi berarti anak-anak langsung mengerjakan saja atau nunggu minggu besok Ibu? Maksudnya? Eh, yang kan ini kan udah dikirimin template-nya tuh Bu. Berarti langsung Oh, diisi boleh. kalau kalau ngitung HPP-nya mah dari sekarang aja. Oh, oke. Karena Baik, yang di baik, laporan tertulis mah kan ke analisisnya. baik, Ibu. Terima kasih Jadi banyak bisa Ibu. bisa nyicil ya, Jaidan ya. Iya, iya. Mm-mm. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi Desi sama Tiara? Ibu, mohon maaf. Ibu, berarti untuk link drive-nya saya jadikan satu aja ya Bu. Ya, Dari tugas boleh disatukan. individual, Jadi UTS, sama UAS ya Bu. betul, betul. Oke, baik. Mm-mm. Kan kalau Jadi kemarin masih lebih rapih misah-misah. ya. Iya, oke. Terima Mm-mm. kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Insya Allah tidak ada, Ibu. Oke, kalau begitu cukup ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Desi, Zaidan, Tiara ya yang sudah bantu saya selama perkuliahan. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kalian begitu ya. Dan semoga ini menjadi berkah untuk kesuksesan kalian gitu ya. Amin. Baik, cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Saya yang terima kasih ya. Saya tutup ya Zoom-nya ya. Iya, Ibu. Baik Ibu.